Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Faizin Amir. Saya dari SMP Negeri 1 Kopang, calon guru penggerak angkatan kedua Kabupaten Lombok. Berikut ini saya akan memaparkan koneksi antara materi modul 1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Menurut beliau, pendidikan adalah menuntun. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, anak memiliki keunikan potensi sejak lahir, sehingga guru tidak boleh menyeragamkannya. Kemudian guru harus mendorong dan menuntun agar anak dapat menemukan dan mengembangkan keunikan dan potensi yang dimiliki. Kemudian menurut beliau, mendidik anak itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti petani atau tukang kebun dan anak-anak seperti biji tumbuhan. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan butir-butir atau bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan petani. Kemudian dalam pendidikan dikenal semboyan, ing ngarsa sing tolodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi daya kekuatan. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat pembentukan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara menekankan merdeka belajar dengan artian pendidikan akan berjalan dengan baik jika peserta didik merdeka lahir dan batinnya serta pikiran dan tenaganya. Dengan merdeka belajar inilah akan melahirkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pelajar Pancasila, pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya
serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Profil pelajar Pancasila berikutnya adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Profil yang ketiga dari pelajar Pancasila adalah bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Kemudian mandiri. Jadi, pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kemudian bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Kemudian ada beberapa hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan budaya lokal di daerah kita, yaitu daerah Lombok Tengah. Daerah Lombok Tengah dikenal dengan slogan Tatas Tuhu Trasna, yang kalau diartikan sangat relevan dengan pemikiran Ki Hajar dengan Dewantara. Tatas berarti mampu, arif, bijaksana, memiliki pengetahuan dan cara pandang yang berwawasan luas serta jauh ke depan. Kemudian tuhu, rajin bekerja, dinamis dalam bekerja, sungguh-sungguh dan tidak mengenal putus asa. Kemudian kata trasna itu artinya memiliki budi pekerti luhur, jiwa kasih sayang terhadap sesama, patuh kepada ibu bapak termasuk pada guru dan pemimpin serta kepada masyarakat dan bangsa. Kemudian hal positif yang lainnya di bidang keagamaan. Di sini kita mengenal istilah bekarah. Bekarah ini digunakan sebagai doa dan ucapan syukur kepada anak-anak yang mengikuti pendidikan pengajian baca Al-Quran telah memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian ada namanya namatan. Namatan ini juga artinya hataman Al-Quran. Kemudian di bidang seni ada gamelan atau genang beli. Genang beli atau gamelan ini adalah kesenian masyarakat Sasak yang digunakan dalam berbagai hal, seperti waktu prosesi pernikahan, yaitu nyongkolan dalam istilah Sasaknya. Kemudian rudat. Rudat adalah kesenian daerah Sasak yang dibawakan oleh orang dengan gerakan khas dan lagu-lagu bernapaskan Islam. Kemudian di bidang kesehatan dikenal pengobatan herbal atau bahasa Sasaknya adalah oat Sasak. Kemudian sumbu pendidikan dan kebudayaan adalah nilai kemanusiaan. Tidak baik bagi seorang pendidik memperlakukan peserta didiknya dengan cara-cara yang tidak manusiawi seperti membuli, menjustifikasi, dan menghukum dengan cara-cara yang tidak mendidik. Kemudian hal positif berikutnya adalah pendidikan harus terus bergerak, tidak boleh statis. Perubahan harus selalu ada dalam pendidikan demi mewujudkan pendidikan ke arah yang lebih baik. Karena masa lalu berbeda dengan masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Maka tantangan zaman ini yang menjadikan pendidikan tidak boleh monoton. Kita dituntut untuk terus berpikir demi kemajuan pendidikan agar mampu bersaing di kancah internasional. Kemudian pendidikan tempat persemaian benih-benih. Dunia pendidikan harus bersih dari hal-hal negatif sehingga benih-benih yang
telah disemai tumbuh dengan baik tanpa ada unsur eksternal yang bersifat negatif mempengaruhi pertumbuhannya. Kemudian perubahan. Perubahan di dalam pendidikan harus terus dilakukan demi mendapat kebudayaan yang lebih baik, karena kebudayaan yang baik yang berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan merupakan cerminan dari hasil perubahan pendidikan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian pendidik ibarat petani. Pendidik harus mencintai peserta didiknya ibarat petani yang mencintai lahan dan tanamannya. Kita harus merawat dengan baik serta peserta didik. Kita memberikan pendidikan dengan cara menyenangkan agar mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian murid ibarat benih-benih. Peserta didik kita sekolahkan. Peserta didik kita di sekolah adalah benih-benih yang harus tumbuh dengan baik. Walaupun perlakuan pendidik berbeda karena kodrat alam, benih-benih yang ada, namun tujuannya satu, yaitu agar benih-benih yang disemai tumbuh dengan baik dan unggul serta bermanfaat. Kemudian berhamba pada anak, atau anak sebagai pusat belajar. Jadi selain sebagai objek belajar, anak sebenarnya subjek dari pembelajaran itu. Karena berdasarkan pemikiran KHD, anak-anak itu sudah bertuliskan buram, hanya saja pendidik bertugas menebalkan tulisan itu. Serta didik pula yang menjadi tolak ukur seorang pendidik menyusun metode dan strategi pembelajaran agar anak benar-benar dijadikan sebagai pusat pembelajaran. Pendidikan tidak terlepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Dari sekian banyak peserta didik tentu tidak ada yang memiliki kemampuan merata dan sifat yang sama, pasti ada perbedaannya. Hal ini disebabkan karena kita dilahirkan pada kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda, sehingga ketika menghadapi mereka tentu kita akan kembali memahami kondisi tersebut sambil mencari strategi terbaik untuk mendidik mereka. Kemudian kesepakatan kelompok dari hal-hal yang baik yang kami temukan dari prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan harus memerdekakan anak. Dalam pendidikan tidak boleh ada penekanan yang sifatnya negatif sehingga anak jenuh dan tidak ingin sekolah. Pendidikan harus menyenangkan agar peserta didik mengikuti pelajaran dengan perasaan yang ceria sehingga hasil belajarnya akan lebih baik. Kemudian kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD yang dapat diimplementasikan atau diterapkan pada konteks lokal budaya daerah atau di kelas di sekolah kami adalah: pertama, persiapan terdiri dari strategi, metode, teknik, sumber belajar. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan RPP, mempersiapkan perangkat pembelajaran. Kemudian proses KBM berjalan. Setelah itu kita akan mengadakan refleksi. Nanti refleksi ini hasilnya untuk peserta didik, untuk kemajuan peserta didik dan pendidik itu sendiri demi kemajuan sekolah dan masyarakat. Kemudian sekarang saya akan menyampaikan refleksi dari apa yang pernah saya pelajari. Yang pertama, sebelum saya mempelajari modul tentang kerangka pemikiran KHD tentang pembelajaran yang memerdekakan, saya beranggapan bahwa pertama, saya bertugas mentransfer ilmu dan pengetahuan sehingga anak memiliki pengetahuan yang seragam. Kemudian berikutnya, anak yang tidak mengikuti pelajaran atau membolos harus dibina dan diberikan hukuman karena dia termasuk anak yang nakal. Kemudian anggapan saya adalah guru yang menentukan cara belajar. Berikutnya, sebagai guru saya adalah satu-satunya sumber informasi. Pelajaran berpusat pada guru. Kemudian anak yang kompeten itu lebih dilihat dari nilai pengetahuan saja dan mengabaikan bakat dan minat anak. Kemudian berikutnya, penilaian karakter dan budi pekerti diserahkan pada wali kelas, guru agama dan guru BP. Akan tetapi
Setelah saya mempelajari kerangka pemikiran Ki Hadi ini, saya mengerti dan paham bahwa anak dilahirkan dengan keunikan, keistimewaan, dan potensi masing-masing dan tidak boleh diseragamkan, serta pendidik menuntun anak untuk mengembangkannya. Berikutnya, pendidik harus merefleksikan diri setiap pembelajaran. Apakah anak merasa nyaman atau tidak dalam dan menyenangkan di pelajaran saya. Kemudian mendengarkan masukan peserta didik dalam menentukan cara belajar agar pelajaran menjadi menarik dan menyenangkan. Berikutnya, saya hanya menuntun dan bukan satu-satunya sumber informasi atau sumber belajar. Mereka bebas mencari sumber belajar, tetapi saya harus menjadi pamong bagi mereka sehingga dapat menyaring hal-hal negatif yang membahayakan mereka. Untuk menumbuhkan budi pekerti yang baik, saya harus memberikan teladan yang baik sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Hal-hal yang harus saya praktikkan di kelas. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui nyaman atau tidaknya mereka dalam belajar. Kemudian menentukan model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Tidak memberikan paksaan atau hukuman kepada anak, melainkan sebuah kesepakatan. Kemudian berdoa, bekerja sama dalam diskusi, berani dan bertanggung jawab terhadap hasil karyanya. Meminta peserta didik untuk menampilkan sebuah karya hasil pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Kemudian meminta peserta didik untuk menulis perasaannya setelah melakukan pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.